nggak apa-apa, saya nggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, nggak apa-apa. Besok lagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam, singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. 2014 pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi. Untuk memberikan sejumlah informasi sekaligus untuk klarifikasi, insya Allah. Sebagaimana Anda sudah sama tahu bahwa sejak tahun 98 saya tidak sendiri, saya dengan kawan-kawan dari kalangan para habaib, para kiai, para ustadz, kalangan santri, pondok pesantren dan lain sebagainya, mendirikan organisasi Front Pembela Islam. FPI ini bukan partai politik. FPI ini adalah organisasi Islam yang bermadhab akidah Asy'ariyah dan bermadhab fikih Syafi'i. Artinya FPI adalah organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, FPI banyak fokus pada bidang hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bukan berarti dakwah tidak kami kerjakan, bukan. Dakwah kami kerjakan juga. Jihad kami geluti juga. Pada saat terjadi pertikaian di Ambon, di Poso, kami kirim anak-anak muda kami untuk bertempur di sana bersama umat Islam yang lainnya menyelamatkan kaum muslimin. Bahkan sampai hari ini posko-posko kami di Ambon maupun di Poso masih tetap dalam keadaan siaga. Kami tidak mau lagi kecolongan seperti dulu. Nah, kemudian tidak sampai di situ, kita juga peduli dengan jihad yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, yang ada di Kashmir, yang ada di Thailand Selatan, Patani, yang ada di Moro dan lain sebagainya. Tapi memang di Indonesia yang banyak disorot adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ingin saya sampaikan singkat saja, bahwa kami FPI betul, kami tidak menolak atau tidak memungkiri bahwa sering terjadi clash, bentrok antara kami dengan pengusaha-pengusaha maksiat, dengan preman-preman yang membekingi berbagai macam tempat maksiat. Hanya yang perlu saya klarifikasi bahwa dalam prosedur perjuangan Front Pembela Islam, posko FPI mana saja di seluruh Indonesia, manakala ingin berjuang menutup suatu tempat maksiat, wajib untuk memulai dari dakwah terlebih dahulu. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk amar ma'ruf nahi munkar, nggak boleh, saudara. Dakwah dulu, itulah yang kami sebut prosedur standar. Jadi kami mulai dakwah dulu dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara memberikan nasihat kepada yang punya tempat maksiat. Kalau udah nggak bisa, kami laporkan kepada yang berwenang.
baik mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai kepada gubernur. Begitu juga tentara, polisi, kami surati dan semua kami arsipkan. Nah kalau itu semua juga nggak didengar, kami minta ketemu, kami minta dialog. Kami dialog ke DPRD, kami dialog dengan gubernur, kami dialog dengan pemilik maksiat. Karena kita nggak boleh nutup pintu dialog, saudara. Nabi sendiri dulu diajarkan oleh Allah kepada orang kafir pun dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi disuruh dialog, sama orang kafir aja kita mesti dialog. Apalagi yang bukan kafir, saudara. Wajib untuk dialog. Nah kalau dialog-dialog ini tidak membuahkan hasil, kami mengambil jalan lain, yaitu dengan melakukan demo. Demo itu pilihan berikut. Nggak ada ujuk-ujuk demo, saudara. Demo itu maksudnya unjuk rasa. Mungkin selama ini kami kirim surat, hurufnya kekecilan, pejabat nggak bisa baca. Jadi kami demo pakai spanduk, hurufnya gede biar pada baca. Itu kan filsafatnya, saudara. Mungkin selama ini kami dialog dengan bahasa lembut, nggak kedengeran. Jadi kami datang demo pakai speaker yang gede, biar semua dengar suara itu, saudara. Nah kalau itu sudah tidak mempan juga, nah kami ada tahapan-tahapan lain. Tahapan ultimatum, tahapan peringatan, dan seterusnya. Kalau semua jalan mentok, maka kami kembalikan ke masyarakat yang melaporkannya. Jadi kita FPI nggak ujuk-ujuk, masyarakat yang lapor. Nih di kampung kami ada tempat judi nih, bagaimana? Kami tuntun. Itu prosesnya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kami tunggu dengan sabar. Kalau bisa ditutup tanpa ribut, kenapa sih mesti ribut, saudara? Nah biasanya kalau udah 1 tahun, 2 tahun gagal, kami kembalikan masyarakat. Kami kumpulkan masyarakatnya, Bapak, Ibu, laporan Anda sudah kami terima, sudah kami laksanakan. Ini bukti-bukti kerjaan yang sudah kami lakukan, tapi semua batal, gagal. Sekarang terserah Anda maunya apa. Nah kadang-kadang masyarakat ambil jalan, ya udah, kalau memang ini semua sudah gagal, pemerintah tidak mau tahu, kami masyarakat yang akan bertindak. Pada posisi itu FPI akan ikut masyarakat, saudara. Apapun resikonya, walaupun resikonya kami akan dikatakan melanggar hukum, main hakim sendiri, mengambil wewenang polisi, yang jelas kami sudah mengikuti prosedur yang ada. Kenapa kami prosedur? Karena kami menghormati pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi pemerintah, kita nggak boleh melangkahi umarok, saudara. Kita nggak boleh sebelum kita lapor ke umarok kita main hakim sendiri, haram. Pemerintah kita angkat untuk melaksanakan tugasnya. Cuma yang jadi persoalan, manakala pejabat dengan penjahat berkolaborasi, kerjasama dalam maksiat, masyarakat hanya ada 2 pilihan. 1, duduk jadi penonton saja, atau berdiri melakukan perlawanan. Kami dari FPI milih yang kedua, kami diri, kami lawan. Kami nggak mau untuk menjadi penonton, saudara. Nah, yang begini inilah pada akhirnya begitu bentrok, baru masuk TV, saudara. Nah, jujur aja saya mau tanya, FPI lagi dialog, emang ada di TV? FPI tulis surat, emang masuk di TV? Nggak ada. FPI demo damai sambil tahlil, zikir, ada di TV. Giliran ngegerbek, baru masuk TV. Kami turun di Aceh, 1.300 laskar FPI termasuk dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ini hampir 400 pemuda kami kirim ke Aceh pada saat terjadi tsunami. 4 bulan kita kerja, 100.000 mayat kita evakuasi. Kita cari mayatnya, masukkan ke kantong mayat, sholatkan, kuburkan. 100.000 mayat. Ada masuk TV? Nggak ada. Turun di Padang, turun di Jogja, turun di berbagai daerah bencana, bangun sekolah-sekolah darurat, bikin dapur-dapur umum, saudara, buat juga kesehatan gratis untuk para pengungsi. Ada masuk TV? Tapi giliran FPI lagi ngemplang liberal, masuk TV. Tiap hari disetel, saudara. Kejadiannya sekali, disetelnya tiap hari. Udah 5 tahun masih disetel lagi. Tinggal orang Jawa Timur yang gak tahu apa-apa, kok FPI ngemplang melulu tiap hari ya.
Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah perjuangan. Ini namanya perjuangan, dinamika. Nggak apa-apa. Memang kami tidak punya TV, kami tidak punya radio, kami tidak punya media. Tapi yakinlah, kalau ada orang yang membenci FPI karena salah informasi, kami yakin begitu suatu ketika dia mendapat informasi yang benar, kebenciannya akan hilang. Kalau dia benci karena salah paham, kami yakin suatu saat begitu salah pahamnya hilang, kebenciannya akan ikut hilang, saudara. Kalau dia benci, saudara, karena memang dia tidak kenal, dia belum tahu, wajar. Karena yang namanya manusia, annas a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh dari apa yang dia tidak tahu. Tapi suatu ketika dia tahu, insya Allah dia tidak jadi musuh lagi. Tapi kalau yang benci FPI karena iri, dengki, bughd, sulit dicari obatnya, saudara. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam syairnya, saudara, kullu adawatin qad turja shifa'uha illa adawatu man adaka bil hasadi. Setiap permusuhan bisa diharapkan obat penyembuhnya, kecuali permusuhan dari orang yang memusuhimu karena iri dan dengki. Orang kalau sudah bukut, iri, dengki, walaupun kita baik tetap jelek. Walaupun kita udah mau bubarkan FPI, silakan. Tapi kami minta bubarkan semua pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente piara. Yeah. Kira-kira jelas tidak? Jadi adil, saudara. Kalau adil enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin, saya enggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, enggak apa-apa. Besok lagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi enggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya enggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, enggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk